Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Gaung Online Channel, channel yang selalu menyajikan debat-debat spektakuler, menyajikan debat-debat yang lagi viral, pembicaraan antara umat Islam dan Oten, serta video-video lucu dari Oten. Oke teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan share agar setiap video yang kami upload kalian bisa segera tahu dan segera menonton video kami. Dan terima kasih yang sudah like, komen, dan share. Semoga Allah selalu memberi rahmatnya kepada kita semua. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar, segera simak dan tonton video kali ini. Selamat menyaksikan. Kitab ini kan lo ya, dia sendiri nggak punya kitab, Ustaz. Orang kayak gini jangan dibiarin, injek aja lehernya, selesai. Tadi udah ditanya, kitabnya ada 70, yang mana satu yang benar? Saya bilang Biblemu itu. Dia kejang-kejang langsung. Udah gue bilang kan, kalau Jibril nanti tuh pasti ribut seperti pasar, karena saya terdapat tadi di akun sebelah, di komen sebelah, pasti begitu. Oke, info. Silakan mau bertanya di luar. Info gado-gado. Info gado-gado. Info gado-gado. Allah Akbar, la ilaha illallah. Ini orang budek apa ya? Rita Gustina ya. Info gado, silakan. Mau bertanya di luar, silakan. Suara saya udah kedengaran ya? Sudah, silakan. Diskusi santai aja, Pak. Iya, silakan, Bang. Ya. Kan dikatakan Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna. Apa sih yang menjadi tolak ukur Al-Quran itu disebutkan sempurna? Terus kalau memang Al-Quran itu sempurna, mengapa isi daripada Al-Quran itu bisa dibilang sebagian besar dari Bible tetapi dipelesetkan? Gimana? Coba silakan Bang Andi. Sudah Saya jawab singkat dulu nih anak. Ya, bentar dulu selesai. Kamu bertanya atau berpendapat? Satu-satu kau ditanggapin. Kau ini bertanya, tapi kau nerangin sendiri gitu loh. Bertanya itu kenapa Al-Quran? Belum selesai saya bertanya. Nanti tanya lagi. Kamu kok gampang, panjang banget gitu loh. Iya. Kan bukan pertanyaan yang gampang memang. Pertanyaan dua kata kamu nggak bisa jawab loh. 2 kata loh pertanyaan saya. Nanti enggak, jawab aja. nama gitu. Besar isi Al-Quran itu adalah dari Bible, tapi isinya dipelesetkan. Mana buktinya Al-Quran itu disebutkan sempurna? Itu ada pertanyaan saya. Kan nah sekarang itu lo bisa buktikan nggak kalau saya ngatakan begini ya? Mana buktinya? Ini orang kenapa Kristen begini ngaco semua ya? Jangan diatur ya. Dijawab aja. Nanti info itu suruh dibiar aja. Jawab aja. Kalau naik itu jangan cuma bawa congor, bawa telinga juga sama otak. Lanjut Bang Andi. Kan bagian tuh lagi nanya. Ya kan kau udah bertanya. Ya udah jawab. Ah iya. Kau kan mengklaim tadi bahwa itu klaim. Ini ngoceh lagi, ini anak durhaka nih. Kamu ini punya kuping gak sih? Gitu loh, orang bertanya itu pakai mulut, mendengarkan jangan pakai pantat, kuping gitu loh. Aku lagi nanya, kamu diam aja tadi. Ini lagi mau dijawab, kenapa lu ngomong? Udah deh, biar saya jelaskan. Kamu diam. Info kamu diam, biar saya jelaskan. Oke, kamu dengar ya. Gitu dong. Oke, saya jawab ya. Iya. Al-Quran itu sempurna, ada 3 hal yang sempurna. Ini kamu catat. Yang pertama, sempurna dari sisi ajaran, sumuliyatul minhaj, kesempurnaan pada sisi ajaran. Apa? Karena di dalamnya terkait segala hal. Ipole sebut hankam, ibadah, keyakinan, keimanan, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan, dan politik. Ada semua dalam Al-Quran, lengkap. Itu satu dari ajaran. Yang kedua, dia sempurna dari sisi sumuliyatul makan. Apa itu sumuliyatul makan? Yaitu kitab yang tidak berlaku hanya untuk satu tempat, ya, atau satu suku, atau satu bangsa, tidak, tapi seluruh umat manusia, universal. Nah, kalau Taurat itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Ya begitu juga Zabur, Injil ya, itu tuh Bani Israel.
Jadi dia untuk satu waktu tertentu dan kepada kaum tertentu. Itu tidak sempurna namanya. Kalau Al-Quran dia untuk berlaku universal untuk seluruh tempat, seluruh alam, itu bisa diberlakukan. Nah, kemudian Sumuliyatul Zaman. Apa itu Sumuliyatul Zaman? Dia kitab yang merangkum semua ajaran mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, sampai kiamat. Ya, jadi Al-Quran itu berisi merangkum semua ajaran para nabi. Ada semua di situ, Nabi Adam, bagaimana ajarannya, tentang Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Soleh. Makanya semua ajaran para nabi itu akan ditemukan di dalam Al-Quran, ya, secara prinsip-prinsipnya. Seperti yang kamu bilang tadi, kenapa ada tentang Yesus, kenapa ada tentang Adam, tentang Musa, kenapa tentang Daud ada dalam Al-Quran? Ya karena dia Sumuliyatul Zaman tadi, sempurna dari sisi waktu. Jadi mulai dari penciptaan dunia sampai hari kiamat itu kejadiannya semua ada di dalam Al-Quran. Nah, itu sempurnanya tuh, minimal 3 hal itu. Makanya dia dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tidak ada kitab yang memiliki 3 ciri ini kecuali hanya Al-Quran. Oke, lanjut Bang Endi. Saya tambahin dikit ya. Ini ya, tuduhan pertanyaan tadi, ada tuduhan bahwa Al-Quran itu kalau sempurna kenapa mengambil dari Bible. Al-Quran tidak pernah mengambil dari siapa-siapa. Al-Quran sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tidak ada Moses, Al-Quran tidak ada Abraham, Al-Quran tidak ada kata porno, Al-Quran tidak ada nabi yang berzina, Al-Quran tidak ada yang disalib, dibunuh, diperlakukan dengan cara tragis, terkutuk. Jadi nggak ada. Kalau Al-Quran juga jiplak, ya mestinya di Al-Quran juga ada Nabi Musa prot-prot diambil istrinya di tempat umum, nggak ada itu. Nabi Daud, maksudnya Daud, nggak ada itu. Abraham tidak ada tuh seperti itu. Salomo nggak ada tuh kayak gitu di Al-Quran. Apalagi ada persundalan dan seterusnya, nggak ada itu di Al-Quran. Jadi kalau Anda mengatakan Al-Quran menjiplak, mana persundalannya? Mana perzinahannya? Mana kata pornonya? Nggak ada tuh. Justru Al-Quran datang meluruskan yang kau imani, yang porno-porno itu gitu loh. Justru Al-Quran menyelamatkan anaknya Bunda Maria, Yesua Masya ini dari keterkutukan. Kau bilang menciplak, yang menciplak itu adalah kamu. Istilah-istilah Islam lo pakai, yang ada di Babelmu Moses lo jadiin Musa dan lain-lain dan lain-lain. Alkitab lo ambil, itu yang menciplak. Hati-hati kalau berbicara ketemuan di Selebes. Mingkem kaku lu jawab itu. Di mana kami menciplak? Kamu yang plagiat. Puas kau? Lanjut. Oke, aku tambahin. Dan di Al-Quran tidak ada nabi kami tidur dengan anaknya. Yo, nabi siapa yang tidur dengan anaknya? Nabi siapa? Nabi siapa? Di Al-Quran kami tidak ada. Masa anaknya ditiduri, anak kandung ditiduri? Nabi apaan itu? Lanjut. Oke, giliran saya ya. Ya silakan. Oke. Jadi sama sekali tidak menjawab pertanyaan saya. Jadi Ya Allah ya Rabbi, dasar telinga Buddha. Allah Akbar, la ilaha Otak yang nggak illallah. nyampe, bukan nggak menjawab. Otak yang nggak nyampe. Makanya kalau nanya itu otak di bawah, jangan mencongor. Katanya nggak ada dijawab. ini giliran saya bukan? Ini giliran saya. Ya kamu telinga Iya, kamu ya dong. sudah. Jadi saya ketawa Kalau aja. kau nggak Misal, sampai tembak yang karena umum, telinga ya kamu sudah. tembak, Gimana tembak. Giliran saya, biar saya tanggapi. Ya, kamu dengarkan pertanyaan. Kamu udah bertanya nih, nggak usah disanggah. Sekarang pertanyaan saya, kenapa ada Alkitab? Kenapa ada kata Allah? Kenapa ada kata Firman? Kenapa ada kata Rasul? Dari mana ini kau ambil semua? A, nyolong. B, nggak tahu. Silakan. Kenapa? Dari mana kau ambil itu? Diam Dijawab. kamu. Giliranku sekarang, giliranku. Saya tanya kamu lagi, jawab itu. Kenapa ada Aku nggak dengar kau ngomong. Sekarang giliran Firman Alkitab? Dari mana kau ambil? A, nyolong. B, nggak tahu. Jawab. kita mau juga hasil nyolong sebagian dari Bible. Dan Gimana yang mana? Tunjukkan yang mana? Yang mana? giliranku kamu Yang mana yang nyolong? Buktikan dulu. Yang mana yang nyolong? Buktikan yang mana? di Selebes kamu dengarin. Buktikan yang mana Al-Quran nyolong? Yang mana? Tertib Yang dan mana? diskusi. Oke. Lu pikir di Al-Quran ada kata porno? Ada berzina? Ada menzinai anaknya? Ada di mana? Ada nabi terkutuk? Di mana? Dengarin. Di mana yang nyolong? Giliranku ngomong, dengarin. Nggak percuma lu ngomong, mana datamu? Tunjukkan datamu langsung. Jawab pertanyaanku. Makanya Tunjukkan datamu langsung di mana Al-Quran nyolong, di mana?
Aku masih baru bertanya. Langsung aja, tunjukkan. Tunjukkan langsung di sini pakai data. Kalau saya bisa kasih data langsung. Pertanyaanku. Saya kasih data langsung nyolongmu ya. Satu, sampulnya Bible-mu nyolong Alkitab. Yohanes 1 nyolong kata Allah. Sekarang di sini ada Apostolos nyolong kata Rasul. Itu nyolong dulu data. jawaban kalian. Mana nyolongnya mana? Mana nyolongnya Al-Quran mana? Gimana? Coba tunjukkan Bible-mu ada kata Al-Quran nggak? Gimana? Giliranku sekarang, Di mana nyolongnya? Giliranku bukan. Di mana nyolongnya? Tunjukkan nyolongnya di mana? Alkitabmu isinya Di pelisiran. mana nyolongnya Al-Quran di mana? Di mana? Ya itu. Di mana nyolongnya? Tunjukkan. Ada Ibrahim. Mana dasar pemakan babi lu? Itu dari Alkitab. Kau Dasar pemakan babi begini kepalanya penuh babi ini satu nih. Kepalamu bal gepeng nyolong. Begini nih kalau babi isinya nih dilarang dimakan diembat, makanya otakmu terganggu gara-gara babi. Kau ini babi. Makanya jangan makan babi, Tuhanmu nggak makan. Paham kau? Kayak gini ya di komalnya Muslim ya berdiskusi. Iya, kenapa rupanya nggak senang kau? Muslim tegas, nggak boleh lembek. Dan biar takut sama pertanyaan-pertanyaan. Ngapain takut sama lu yang ada ilmu? Isi kepala lu cuma babi aja. Biar aku ngomong. Ngapain takut sama yang Iya, punya sudah. manusia? Aku izinkan kamu ngomong, tapi bawa data yang kamu bilang tadi. Kami bawa datanya, yuk data. Kamu juga nggak bawa data. Loh, nggak bawa data? Nih, data yang bawa ya. Baca ya. Saya kasih data ya. Nggak Ya, dilihat. di Yohanes 1 di situ NHRK en hologos, kayu logos protontes, kayu theos en hologos. Di situ theos diterjemahkan menjadi Allah. Itu kau colong nama Allah di situ Tuhan kami. Ini data. Kata lu minta data ngerocos terus. Makanya jangan makan babi lu ngerocos terus lu. Gua kasih data lu. Gua kasih data lu. Giliranku sekarang bukan kamu giliran. Giliran nenekmu aja lu panggil giliran di sini Mas yang bantu kau. Aku masih baru bertanya udah kau potong tadi. Udah Iya, dijawab pertanyaannya harus bawa data. Mana datanya? Itu jelas. Kenapa? Mana datanya bahwa Al-Quran nyolong dari kitabmu mana? Tapi dipelesetkan. Apa? Iya, Mana datanya? Yang mana? Yang mana? Biar dibuka yang mana? Ayat apa? Itu Isa disebut tidak mati, disalib, diserupakan. Lah, Kalau emang ada di Bible Isa? kalau nyolong Mana di Isa Bible mati. Isa? tangan nggak nyolong namanya itu kalau bernyolong itu harus sama kucluk. Ini otakmu udah benar dari pantat ini bicara nih. Kalian Kalau nyolong itu mestinya di Al-Quran juga itu Yesus mati terkutuk. Itu baru nyolong namanya kucluk. Kucluk bener lu. Turunkan muda ceri lain nih, nggak ada ilmunya. Tapi sebelum kuturunkan ya, sebelum kuturunkan, aku dulu mau ngomong nih sebelum kuturunkan, Bang Teguh diam dulu. Sebelum aku turunkan, Bang Info gado-gado dengarkan saya bicara. Anda mengatakan kami menyolong kitabmu. Ingat kami punya Tuhan tidak pernah. Dengari Bang Info gado-gado kan Anda tadi mengatakan kami menyolong kitab Anda. Tapi Anda tahu nggak sih kita? Malah kabur. Aduh. Kabur ya. Malah kabur. Aku belum ngomong, aku tembak gue ya, aku belum ngomong ya, aku tembak gue ya. Aku saja mau pulang. Jangan. Jadi itulah Ustaz izin ya Ustaz Al ini terlalu baik dari dulu aku kenal. Ustaz Al ini terlalu baik menjawab. Tapi anak kayak gini Ustaz memang harus diinjak lehernya sekali-kali tak? Benar serius. Maaf ya Ustaz. Enggak apa-apa kan. Santai malam minggu buat ibu. Soalnya ada statementnya bahwa Al-Quran itu katanya menyolong dari Bible. Mana nyolongnya? Kasih data katanya nyolong. Katanya di Al-Quran Yesus nggak disalib. Loh, kalau nyolong itu mestinya di Al-Quran juga disalib. Kujur. Seharusnya. Justru ini melut. Bengkok. Dasar pemakan babi lu. Dan seharusnya yang dicontet seharusnya lebih baik daripada yang menyontet. Ini kok malah Al-Quran lebih baik daripada Bible. Ini kan aneh. Oke. Selamat malam Sakera Ojeng, agama apa? Islam. Apa yang mau disampaikan, Bang? Itu yang diperdebatkan itu sebenarnya gampang itu. Yang disebut Tuhan itu kan siapa itu? Nabi siapa itu? Nabi Isa. Bisa. Isa. Itu kan jelas sudah manusia.
waktu bayi kan Udah musuh. Tennya kalau mau masuk yang topik yang tadi. Nggak ada OTN-nya bang. Ya, Kita ada bahas tennya, juga. Bang. Oke, teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Yang kita luruskan Bang, tadi tuduhan mereka itu Al-Quran itu nyolong di Bible gitu loh. Itu yang kita luruskan di sini. Ini memang statement mereka ini, ya inilah namanya orang-orang yang Islamofobia. Ini harus kita perang pemikiran. Perlu kita keras sekali-sekali. Yang penting tidak menista, bicara pakai data. Tidak ada istilah-istilah Kristen di dalam Al-Quran, baik maupun terjemahannya, ya nggak ada itu. Justru mereka terjemahannya ke Islam-Islaman semua. Bahasanya aja beda. Bahasa beda, betul. Ngarang aja itu sudah. Justru yang plagiat itu saat izin yang plagiat mereka ini mengklaim kitab Yudaisme Tanah Torah Nevi'im Ketuvim itu dianggap sebagai nubuatan Tuhannya. Kemarin sudah berkolaborasi dengan Yudaisme dengan Babila Yahudi, mereka juga ketampol. Tak satu titik pun di sana itu nubuatan untuk Yesus, nggak ada. Inilah maling tidak mengaku dirinya maling tapi menuduh orang lain maling. Ini nggak bener ini kepala ini kalau gini nuduh ini loh, nggak, ini kepala nggak bener ini. Oke, salam sejahtera semua. Salam sejahtera. Oke, salam sejahtera, Bang. Silakan. Oke, saya adalah Shalom. Saya adalah Christian dari Malaysia. Oh, Ya. orang emang pikai ini. Oke, so topik sekarang ialah sama ada Yesus disalib atau tidak disalib dalam Al-Quran. Boleh. Oh, okey, boleh. So sebenarnya Yesus Isa dalam Islam tu dalam Al-Quran ialah disalib, dia mati. Apa yang ayat Al-Quran itu sebut? Dia sebut tentang mereka menganggap mereka telah membunuh Isa, sebenarnya mereka tidak membunuhnya. Ia hanya dinampakkan, ya, menjadikan seperti ia nampak seperti mereka yang bunuh. Diserupakan. Okey, diserupakan Ada seperti standby, silakan Ustaz dibuka Nisa 157 Ustaz. Ustaz Anda diam. ia diserupakan seperti mereka membunuhnya. Pakcik diam dulu Pakcik. Diam dulu Pakcik. Ini aku aska tak berguna ini Pakcik. Jangan sampai aku tidak berguna lagi ini Pakcik. Silakan Ustaz. Tanggapi sedikit ya. Ya, dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wa ma qatalahu wa ma salabu walakin subbihalahum. Sesungguhnya mereka itu tidak membunuhnya, ya, dan tidak menyalibnya dan tidak membunuhnya, tetapi mereka berada di dalam keraguan-raguan akan hal itu. Jadi Al-Quran itu cuma menjelaskan bahwa klaim-klaim atau orang-orang Yahudi itu mengklaim sudah membunuh Isa Al-Masih. Jadi Al-Quran membantah bahwa mereka telah membunuhnya, padahal Allah telah menyelamatkannya dengan cara menyerupakannya dengan orang lain yang mereka anggap itu adalah Isa. Seperti itu. Okey. Kalau Ustaz sudah siap, nanti saya lanjutkan, saya sambung. Boleh. Okey, sekarang dah siap? Dah siap? Sudah. Okey, terima kasih. So, apa yang saya nak ceritakan sebenarnya bukan begitu. Yang Al-Quran benar-benar bermaksud ialah mereka menganggap mereka telah membunuh, sebenarnya hanya diserupaikan seperti mereka membunuh, tetapi bukan mereka membunuh. Okey? Tapi apa maksud sebenarnya? Maksud sebenarnya ialah Mereka tidak membunuh Nabi Isa. Sebentar. Dengerin. Sebentar. Saya belum siap. Jangan kamu potong saya dua kali. Ya kamu Jangan kamu potong saya dua kali. Kepada kita, enak gua dengerinnya. Masalahnya sekarang saya sedang bercakap. Dia faham tak? Ustaz sedang bercakap. Tak ada ilmu Pakcik. Kamu bercakap kosong. Ustaz sedang bercakap, saya dengar. Okey, saya tanya Ustaz, kalau dah siap baru saya sambung. Kenapa kamu tak belajar untuk menghormat orang lain? Orang lain sedang bercakap, awak tunggulah sebentar. Boleh tak? Ya boleh tak? Okey. Dalam Al-Quran dia ada banyak penekanan yang bermaksud seperti dalam surah 8 ayat 17 ya. Mereka menganggap mereka membunuh musuhnya, tetapi mereka tidak membunuh. Yang membunuh adalah Allah yang menyebabkan. Okey? Udah cukup kalau ini Ini fitnah. Anda jangan fitnah. Okey, kalau kamu kata Dan mana datanya? Saya tidak mengizinkan siapapun fitnah. Apalagi memfitnah Tuhan kami. Okey. Mana datanya? apa yang fitnah? Cuba buka 8 Anda surah. mengatakan Tuhan yang membunuh. Mana datanya? Saya kata Allah yang menyebabkan.
dengar Mana katanya? dengar balik Telinga stream saya itu. masih bagus. Anda mengatakan Allah yang membunuh. Saya masih bagus telinga saya. Data-data mana? Saya telah rakam tau. Saya tengah rakam Iya, apa yang saya keluarkan cakap. rekamannya, keluarkan rekamannya. Kelarkan dulu Anissa. Keluarkan rekamannya biar kita dengar. Enggak, ini kelarkan dulu Anissa 157, jangan pindah dulu yang lain, Bro. Oke. Kelarkan dulu di sini, jangan pindah-pindah dulu, oke? Jangan lupa. Ya. Jangan lompat-lompat dulu, satu-satu dulu ya. Apa, dengar sampai habis, beri sedikit kesabaran Kamu dulu, dari boleh tadi tak? ngomong kok. Sebab saya belum habis. Kamu panjang kali ngomongnya. Poncong babi kamu tak mau tahu kepanjangan kamu ngomongnya. tak tahu berbahas ke? Ya udah diam kau. Gantian bicara. Silakan Ustaz. Kamu pun tak tahu berbahas. Kamu jemput orang naik, Kristian sila naik, lepas naik, oh jangan berbicara. Apa benda kau ni? Cik, sabar cik. Cik, tadi kita dah sampaikan. Kita tanggapi dulu. Nanti kita Ustaz, awak harus halang dia, bukan halang saya, sebab saya sedang memberi penjelasan. Dia yang mendengar duduk dulu. Tidak perlu kau menjelaskan Al-Quran kami. Kau bertanya-tanya saja. Jadi jangan lompat-lompat. Apa benda lah korang ni apologet apa yang ni? nanya ya. Nyahok lu kalau gue yang nanya. Korang ni apologet apa kalau macam tu? Dan tak apa biar Bang Indi biar sama saya itu. You tak boleh berdiskusi dengan orang lain, tak boleh bertanya, tak boleh bercakap, kena halang-halang. Apa benda apologet macam ni, bro? Dah. Awak tu sambil lagi. Awak dah selesai belum? Saya belum siap, saya belum selesai. Cepatkan sikit. Dah malam, cepatkan sikit. So dalam surah 8 ayat 17 adalah salah satu contoh, okey? Ada banyak naratif, banyak kisah-kisah. Tolong senyap, jangan kacau, hormat orang lain, boleh tak? Ini coach lu. Ini belum tadi yang diserupakan itu belum kelar. Awak membawa nama buruk kepada apologet lah, bro. Duduk tepi, jangan bising dulu, boleh tak? Sampai giliran kamu cakap lah, saya tak cakap, saya tak kacau kamu. Okey, faham? Okey. Dalam surah 8 ayat 17 adalah salah satu contoh. You ajak Kristian naik, lepas tu kamu tak berani nak dengar. You ajak dia naik kenapa? Apa benda lah kau? Sudah lanjut terus saja, terus saja. Kabur dia. Apa ya Ustadz Kristen ini? Malah dia menjelaskan Al-Quran. Bukan ke kita gitu. Iya. Apa memang ada orang yang karakternya seperti itu memang. Enggak, yang anehnya ngapain dia jelaskan Al-Quran kita? Kalau dia bertanya ya tanya aja, ngapain dia ngejelaskan? Iya kan tadi kan pertanyaannya Anissa 157. Mestinya ditekankan di situ aja dulu, pindah lagi ke yang lain gitu. Ustaz udah menjelaskan kok, kan diserupakan. Mestinya nanya dong sampai tuntas di situ. Pindah lagi, panjang banget ngomongnya kayak moncong babi. Gitu loh. Kalau bertanya itu kayak gue nih. Bro, Tuhanmu namanya siapa? Yesus. Yang mati di tiang salib, ya itu hanya bertanya kok, nggak usah berpendapat gitu. Tapi mereka ini lebih menguasai Al-Quran, baru bertanya, baru mengambil analogi berpendapat salah pula lagi gitu. Suruh baca juga nggak bisa, dasar kucuk semua nih orang-orang kayak gini. Yang lucunya Bang Andi, dari masalah Yesus disalib terus dia lompatnya ke surat Al-Anfal, itu tentang perang. Ini nggak nyambung jadinya. Itu yang ayat yang dia baca itu yang mana? Wa marometa itu ya? Falam tak tulu itu, Ustaz. Ya, artinya apa? Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Ya, itu kan mengenai perang itu kalau nggak salah aku. Iya. Aku pindah dulu bentar ya. Ada yang syahadat, murid saya syahadat sebentar. Aku cek dulu ya. Terbalik lagi di room. Ya, kasih. Oke, kita tanggapi ayat itu ya sambil nunggu Bang Indi. Oke, demikian tadi video yang kami sajikan kepada teman-teman. Akhirul kalam, salam satu Tuhan, la ilaha illallah, salam Islam, salam NKRI, inna dinna indallahil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.